sono stronzate. Cazzo. Cerita berawal dari pelarian seorang penjahat sadis bernama Joseph yang akan menuju kawasan hutan yang biasa disebut Devil's Den atau sarang iblis, di mana julukan tersebut akibat banyaknya orang yang menghilang secara misterius dan sekalinya ditemukan pasti dalam kondisi yang mengenaskan. Bang Herman jelas heran nih orang teh mau belanja atau mau ngacak-ngacak dagangan doang. Jajan sereal bocil lagi. Tapi ketika Joseph mengambil sebuah peta, Bang Herman sudah bisa menebak jika orang ini pasti akan menuju Devil's Den. La compro. Noi siamo qui. Il posto che sta cercando. A loro le piacciono le storie dell'orrore. Di tanto in tanto arrivano qui delle persone. Herman mengingatkan bahwa Devil's Den tidak layak untuk didatangi. Malahan ia pernah melihat temannya sendiri dicabik-cabik sesuatu tepat di hadapannya. Lalu ketika asik bercerita, Herman melihat berita akan identitas Joseph, si penjahat sadis yang sedang diburu polisi. Memang belum disebutkan kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Joseph. Yang pasti ia akan mencari tempat yang aman di daerah Devil's Den. Lalu setelah menghabisi penjaga toko, Joseph baru ingat jika peta yang ia butuhkan malah ketinggalan. Diceklah tuh Google Map, tapi sayang, sinyal masih belum ia temukan. Aha, rupanya Joseph sudah berada dekat dengan Devil's Den. Lalu tanpa berlama-lama ia memasuki jalanan hutan yang ditakuti banyak orang ini. Va tutto bene. Entah siapa yang sedang diajak bicara oleh Joseph. Apakah ia tidak sendirian di mobilnya? Ya salam, baru juga memasuki Devil's Den, Joseph sudah apes seperti ini. Tapi ketika menemukan penyebabnya bocor, ia merasa pasti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Meskipun dengan ban yang kempes, Joseph terus mencari tempat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian ia melihat sebuah rumah terbengkalai yang sepertinya cocok untuk tempat sembunyi. Joseph memastikan lagi rumah ini benar-benar sepi dan aman untuk ia tempati. Tapi anehnya, pintu yang tadinya terkunci tiba-tiba terbuka. C'è nessuno? Joseph memasuki kamar yang sepertinya bekas milik seorang remaja wanita. Cuma entah kenapa dari banyaknya gambar dan lukisan semuanya terlihat seram. Tapi sabodo teuing. Yang penting Joseph punya tempat tidur empuk di persembunyiannya ini. Joseph langsung bersiap saat mendengar kedatangan seseorang. Ia pun merasa yakin jika orang ini adalah si pemilik rumah. Joseph sangat ketakutan karena orang itu masih hidup, padahal sudah ia berondong sampai pelurunya habis. Kemudian ia bergegas kabur karena menyangka orang misterius ini adalah sosok juri. Joseph kini tahu orang yang sedang mengejarnya hanyalah seorang wanita yang masih remaja. Namun ia yang terluka milih sembunyi daripada melawannya.
Joseph akhirnya tewas dalam kondisi bermahkotakan kampak. Dan inilah sosok remaja psikobil atau psikopat kanibil yang sudah lama menjadi mimpi buruk di daerah Devil's Den. Selang beberapa saat, remaja yang bernama Mina ini menikmati kesegaran daging Joseph sambil ditemani boneka bulu kesayangannya. Lalu selain mengambil kunci mobil, Mina mengambil ranjau darat buatannya yang bisa ia gunakan kembali untuk menjebak para pengendara. Dan setelah puas menikmati daging jelema, kekuatan dan kekebalan Mina kembali pulih. Mina penasaran untuk mencicipi sereal jagong yang merupakan menu sarapannya anak-anak orang kaya. Iya, Chef. Mina auto kaget akan keberadaan seorang remaja bernama Alex yang ternyata sudah lama diculik Joseph. Jadi jelas ya, Joseph yang ngobrol sendiri tadi ternyata sedang berbicara kepada Alex. Sei stato via tanto. Remaja yang tidak bisa melihat ini menganggap Mina adalah Joseph yang sudah 3 minggu ini selalu memperbudaknya. Budak apaan tuh? Sono stato sotto il telo. Mina menyuruh Alex untuk jangan terus panggil-panggil Joseph yang sudah ia habisi. Perkataan orang asing ini pun membuat Alex yang ketakutan akhirnya berhenti amuk-amukan. Selang beberapa saat, Mina mencarikan pakaian ganti untuk Alex di rumah terbengkalai yang merupakan tempat tinggalnya bersama sang ibu di masa lalu. Karena selain merasa iba, Mina seolah punya teman yang tidak akan pernah takut melihat wajahnya yang mengerikan. Non guardare. Dovresti metterti qualcosa di pesante. Sambil berterima kasih, Alex meminta Mina untuk menggunakan pakaian hangat mengingat cuaca saat ini menurutnya sangat dingin. Kepedulian Alex tersebut membuat Mina merasa senang mengingat sudah sangat lama tidak ada yang pernah memperdulikannya. Di kesunyian malam, Mina masih anteng menemani Alex yang terlihat menderita plus bikin iba. Mina pun jadi teringat akan masa lalunya ketika ia masih tinggal bersama ibunya yang seorang janda bangor idolanya para berandalan kere. Hanya dengan menggambar almarhum ayahnya, Mina yang kala itu masih cantik, mengusir rasa rindu dan kesepiannya. Karena sekalipun tinggal bersama sang ibu, tuh Mami Atil lebih peduli kepada pacar baru daripada ngurusin anak. Va a letto, Mina. Si ibu menyuruh Mina untuk segera tidur daripada streaming adegan jadah seperti ini. Terlihat Mina pun semakin kesal, apalagi si ibu malah berlalu paruh di hadapannya. Va a dormire, Mina. Sampai sekarang Mina masih merasakan kebencian terhadap ibunya. Tapi kita belum tahu nih, di mana atau seperti apa ibunya Mina sekarang. Lalu di tengah kekesalannya, ia membangunkan Alex yang dari kemarin terus saja polor. Basta, lascia! Smettila! Alex menyangka seseorang yang datang adalah Joseph. Padahal ini adalah seorang polisi yang sedang memburu Joseph. Tak lama kemudian, Pak Pol melihat keberadaan mobil yang digunakan Joseph. Hey. Tu sei Alex Whitman, vero? Pak Pol akhirnya berhasil menemukan si remaja yang sedang dicari banyak orang terutama oleh keluarganya. Tapi anehnya Alex menolak dibawa pergi dan menyuruh Pak Pol agar masuk ke rumah terbengkalai. Lui è in casa. Ho trovato il ragazzo. Pak polisi menduga Joseph sedang bersembunyi di dalam lemari. Namun ketika Pak Pol menyuruh Joseph keluar, Mina yang ketakutan memilih untuk bertahan. Rinforzi! Ho bisogno di rinforzi! Non è lui, mi sta aggredendo! Umano! Mina akhirnya menghabisi Pak polisi yang dianggap ancaman bagi dirinya. Keadaan ini membuat Mina marah karena sekarang rumahnya tak lagi aman. Tapi ketika akan membawa Alex pergi, Mina heranlah kemana tuh bocah.
Portami da Joseph! Mina kesal karena si Alex masih kekeh ingin mencari Joseph yang jelas-jelas sudah ia mangsa. Terlebih Alex katanya takut teman-teman Joseph akan berdatangan jika sesuatu terjadi kepada Joseph. Mendengar perkataan tersebut, Mina merasa bersalah telah menghabisi Joseph. Dan dari saat inilah, Mina bertekad untuk melindungi Alex dari orang-orang yang mencarinya. Verranno a prendermi. Io sono Alex. Questo bosco è maledetto, lo sai? Sambil mencari tempat yang aman, Mina bercerita akan kengerian hutan Devil's Den yang sering dibicarakan orang-orang. Dimana semua itu karena adanya sosok juri psikobil yang doyan makan daging jelema. Menurut Mina, sosok tersebut dulunya hanyalah seorang wanita biasa. Cuma setelah sesuatu yang buruk terjadi, wanita tersebut akhirnya menjadi mimpi buruk bagi orang-orang yang melintasi hutan ini. Non mi spaventi. Usa denti affilati per mangiare il loro cuore. Alex bisa mendengar gonggongan anjing pelacak dari orang-orang yang sedang mencarinya. Lanjut, Mina pun mencari tempat sembunyi sebelum Alex kembali tertangkap. Mereka merasa aman setelah masuk ke sebuah gua imut. Padahal, orang-orang yang mereka takuti adalah sekelompok polisi yang sedang mencari Alex. Dogi mana yang gak ketakutan melihat wajah Mina yang mengerikan. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil selamat dan tidak diketahui oleh para polisi. Dovremmo continuare a muoverci. Alex yang kedinginan menyarankan mereka agar terus berjalan daripada cuma duduk seperti ini. Karena selain lapar, Alex katanya butuh telepon untuk menghubungi seseorang. Alex pun teringat kepada Joseph yang akan membelikan sereal kesukaannya. Lalu ia bertanya kenapa Mina selalu menyebut bahwa Joseph sudah meninggal, padahal kenal Joseph saja kagak. Terlihat Mina pun bingung bagaimana cara untuk menjelaskannya. Lalu ketika Alex kepo dengan sosok si kobil penunggu hutan, Mina dengan santuinya menyebut sosok tersebut adalah dirinya. Anche io. Mina. Mina kembali teringat akan masa lalunya saat ia selalu menjadi korban kelakuan belalai pacar ibunya. Lalu sebelum diperkosa lagi oleh pria ini, Mina yang sudah muak akhirnya melakukan perlawanan. Lasciami! Basta! Kelakuan pacar ibunya inilah yang membuat wajah Mina jadi cacat seperti sekarang. Lalu ketika sedang sekarat, pria ini pun berniat untuk mengubur Mina. Kebencian Mina terhadap pacar ibunya hampir saja melukai Alex. Meskipun kejadian tersebut lagi-lagi membuat Alex ketakutan. Ia tahu bahwa Mina adalah sosok baik hati yang cuma sedang bermimpi buruk saja. Di keesokan harinya, Mina mengetes kondisi tubuhnya menggunakan gasolin. Lalu saat api sudah mulai terasa sakit, ia harus segera mencari mangsa lagi. Hai sentito cosa ha fatto al povero Nate? Mina bisa mendengar bahwa orang-orang ini sedang mencari Alex. Karena siapa yang gak tergiur mendengar hadiah yang besar bagi siapapun yang bisa menemukan Alex. Conosciamo molto bene le storie su... So benissimo di cosa parlo, ok? Mereka sebenarnya takut berada di hutan yang katanya sudah banyak menelan korban. Tapi karena hadiah yang besar, mereka akan terus mencari Alex sampai titik darah penghabisan bila perlu. Darah... Mina mulai mencari calon korban di antara gumpalan lemak yang bernutrisi ini. Lalu tanpa berlama-lama Mina menjadikan Alex sebagai umpan untuk memudahkan perburuannya. Mina! Mina! Alex? È tutto a posto, figliolo. Saat ketiga orang ini menemukan Alex, mereka berusaha menenangkan Alex agar mau dibawa pulang. Cuma yaitu dia, yang ada Alex ketakutan karena menganggap mereka adalah teman-temannya Joseph. Vi sbagliate. Mina, loro mentono, non dargli ascolto. Lui è qui? Vieni fuori, Offer! Per favore, smettetela. Alex menyuruh mereka pergi sebelum Mina datang dan menghabisi mereka. Mendengar nama Mina, sebagian dari mereka ketakutan dan ingin cepat-cepat kabur. Tapi menurut si ketua, sosok itu mah cuma dongeng kolot baheula untuk menakut-nakuti bocil biar cepat tidur. Lalu si ketua menyuruh temannya untuk menghubungi polisi sebelum Joseph Hopper mengetahui keberadaan mereka.
Cazzo. Vi prego! Ketiga peserta sayembara ini akhirnya bernasib tragis. Pria yang sedang sekarat ini pun seolah tak percaya karena sosok Mina benar-benar nyata. Kemudian Mina mengambil HP milik pria ini, yang akhirnya tewas setelah ketampar bemper mobil. Alex meminta Mina untuk menghubungi sebuah nomor tanpa menyebutkan mau nelpon siapa. Lalu dengan baiknya Mina menuruti perintah Alex yang sebenarnya ketakutan dengan perilaku Mina. 687. Alex langsung bersedih dan menutup panggilan saat mendengar suara seorang perempuan. Bahkan ketika Mina kepo, Alex berbohong bahwa panggilan sudah terputus akibat gak ada sinyal. Kemudian Alex bertanya apa yang terjadi kepada Joseph jika memang si penculik itu sudah tewas. Joseph ha pianto. Mina jelas bingung bagaimana cara untuk menjelaskannya, karena gak mungkin juga ia menceritakan kelakuannya yang telah menghabisi orang yang sepertinya sudah dekat dengan Alex. Non lo so. Già. Singkat cerita, Mina membawa Alex ke sebuah rumah untuk mencari telepon, di mana semua ini ia lakukan karena rasa bersalah atas apa yang ia lakukan terhadap Joseph. Tapi sebelum itu, ia akan mengecek keadaan sebelum mereka ketahuan si pemilik rumah. Lasciate un messaggio dopo il bip. Mina bisa mendengar pesan suara dari anak si pemilik rumah yang sedang mengikuti sayembara untuk mencari keberadaan Alex. Wanita itu pun berjanji akan singgah dulu nanti malam sebelum lanjut mencari Alex di tengah hutan. Si pemilik rumah heran kenapa masih ada yang bermake up Halloween, padahal ini teh masih bulan Rajab. Hingga wanita ini pun menganggap Mina adalah seorang maling yang akan mencuri sup iga burung buatannya. Il mio amico ha bisogno del telefono. Alex menghabisi si pemilik rumah yang tadi sempat mengancam Mina. Mina pun merasa lega karena saat ini kondisinya masih lemah, jadi gak mungkin bisa baku hantam. Alex begitu lahap menyeruput sup empang meskipun masih terasa panas. Sementara Mina masih sulit percaya Alex yang tadinya lugu, kini sudah menjadi sosok psikopat seperti dirinya. Ti volevo proteggere. C'è un telefono. Vorrei dell'altra zuppa. Mina merasa senang bisa menemani Alex sampai sekarang. Apalagi mereka kini punya tempat yang lebih aman dan tidak akan kedinginan lagi seperti kemarin. Fino a che non se ne saranno andati. Selang beberapa saat Mina mencari baju yang cocok untuk ia pakai. Sesekali ia pun ingin kembali merasakan nikmatnya menjadi manusia normal seperti dulu. Bahkan ia berusaha untuk memakan sup yang begitu disukai Alex. Entah kenapa tubuhnya menolak makanan ini masuk, padahal sup buatan si emak terasa enak. Lalu ia penasaran untuk kembali menghubungi orang yang ditelepon Alex, yang tak lain adalah ibunya Alex. Pronto? Butto una chiamata da questo numero perché? Si ibu merasa orang yang sudah 2 kali menghubungnya ini adalah Joseph si penculik. Sambil menangis, si ibu pun meminta Joseph untuk segera mengembalikan anaknya. Dammi mio figlio. Mina baru tahu ternyata Alex adalah korban penculikan. Hingga ia pun berniat untuk mengembalikan Alex kepada keluarganya. Tapi sebelum itu, Mina perlu asupan nutrisi untuk kekuatannya. Pergolakan batin yang dirasakan Mina membawanya ke masa lalu ketika Mina bangkit dari liang kubur, di mana pada saat itu si ibu sedang panik karena sudah 2 hari tidak melihat Mina. Sementara Mina sendiri sudah murka terhadap ibunya yang tidak pernah ada di sampingnya saat Mina menderita. Piccola, ti prego guardami piccola. Si ibu akhirnya meninggal di tangan anaknya sendiri. Dan sejak saat inilah Mina yang sudah bangkit dari kubur hidup dalam kesendirian di rumahnya. Mina. Saat Mina masih dalam bayangan masa lalunya, si Alex mencari Mina bagaikan anak ayam yang ditinggal induknya. Lalu tiba-tiba Alex mendengar kedatangan anak si pemilik rumah. Vado un attimo a salutare la mamma.
Mina langsung mengejar Alex yang ternyata sudah dibawa anak si pemilik rumah. Karena ngapain capek-capek nyari Alex ke hutan kalau Alex sudah berada di rumah ini. Alex. Siapa sangka mobil orang-orang yang membawa Alex malah mengalami kecelakaan. Tapi untungnya Alex masih hidup meskipun mengalami luka yang serius. Lalu wanita ini menghubungi polisi dan memberitahukan lokasi Alex saat ini. Siamo sulla strada della Tana del Diavolo. Ad aiutarla, tenga duro. Hanno detto che mandano subito qualcuno. È tutto ok, sono... Mina kini gak mungkin menghalangi orang-orang yang sedang mencari Alex. Sementara Alex ogah pulang karena si Joseph pasti akan menghabisi keluarganya. Mina bisa mengerti karena kondisi Alex yang buta lah. Alex masih gak percaya Joseph sudah matot dan akan selalu menerornya. Tapi meskipun demikian, Mina katanya akan tetap meninggalkan Alex, satu-satunya manusia yang pernah peduli kepadanya. Io non voglio più avere paura. Sdraiato su quel letto. Per favore. Io non pensi che potrebbe... Mamma. Non permetterò che ti facciano del male. Andiamo a casa. Fa piano. Tiriamolo sui coltelli. Baru juga punya teman hidup, Mina kini kembali dalam kesendiriannya. Tapi berkat kehadiran Alex, Mina kini sadar bahwa ia gak mungkin terus-terusan menjadi sosok yang ditakuti banyak orang. Maka dari itulah Mina berniat untuk hijrah, mencari kehidupan yang lebih baik dengan meninggalkan Devil's Den. Mina berharap wajahnya bisa kembali mulus hingga bisa menemui Alex saat penglihatannya sudah sembuh nanti. Bahkan ia akan berusaha menikmati makanan manusia biasa dan bertekad untuk bertaubat dari kebiasaannya yang doyan makan daging jelema. Ti sei persa? Seorang pengendara baik hati menawari tumpangan kepada Mina yang akan meninggalkan Devil's Den. Mina senang dong, apalagi ia tidak punya lagi hasrat untuk memangsa orang baik seperti ini. Dan satu hal yang paling penting, wajah Mina kini sudah kembali mulus seperti dulu. Buat yang masih belum ngeh akan sosok remaja yang berwajah horor ini, sebenarnya ia adalah jelmaan roh penasaran Mina akibat kesedihan dan penderitaannya selama ia hidup. Selama hampir 10 tahun ia pun menjadi teror bagi orang-orang yang melintasi kampung halamannya. Sementara pertemuannya dengan Alex membuat Mina akan berusaha menjadi sosok Casper yang akan selalu bersahabat dengan manusia. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.